Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agini Sagita Putri. Di sini saya akan menjelaskan 6 kebijakan sesuai tidak sesuai mengenai nilai-nilai Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan pertama, yaitu DPR anggarkan 48 miliar untuk Golden yang sudah 13 tahun tak diganti seperti kain pel. Menurut saya tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena anggaran 48 miliar itu terlalu besar hanya untuk Golden. Kenapa tidak dipergunakan dengan hal yang lain? Karena seperti yang terjadi di kawasan kita yang ada di Papua, 600.000 lebih anak-anak yang ada di Papua tidak sekolah dikarenakan keterbatasan jalan untuk ke sekolah. Karena seperti di pasal 31 ayat 2 yang mengatur tentang pendidikan nasional yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan nasional. Nah, kenapa tidak anggaran sebesar itu kita lakukan untuk memperbaiki atau membuat jalan supaya anak-anak di sana bisa bersekolah. Dan kebijakan kedua, 175.510.000 narapidana dapat remisi HUT RI ke-78 dan 2.000 di dalamnya langsung bebas, termasuk mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Menurut saya itu sesuai dengan nilai Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Tetapi dan juga termasuk dalam pasal 34, setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalankan masa pidana berkelakuan baik dapat remisi. Dan juga pasal 28D mengenai mengatur hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Tetapi menurut saya itu sangat bagus tentang remisi pemotongan hukuman terhadap narapidana yang berkelakuan baik kan. Tetapi untuk menteri atau mantan menteri yang terjerat kasus korupsi, saya tidak setuju, dikarenakan kalau seperti itu tidak akan memberikan efek juga kepada para menteri itu. Jadi menteri-menteri yang lain atau menteri-menteri yang akan melakukan itu, mereka akan melakukan tidak akan juga dengan perlakuan mereka. Dan kasus ketiga, seperti Presiden pemerintah respons dampak El Nino yang membagikan dana sebesar Rp400.000 kepada setiap warga negara Indonesia. Saya setuju dengan kebijakan itu yang termasuk dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Tetapi anggaran atau dana yang dikeluarkan terlalu sedikit, karena setiap warga atau masyarakat itu kan memerlukan atau kebutuhannya sangat besar, sangat berbanding terbalik, sangat tidak stabil mengenai pemasukan dan pengeluaran. Karena setiap warga yang kena banjir itu kan entah ada orang yang tidak bekerja atau sudah tidak bekerja lagi atau pendapatannya sudah tidak ada. Nah, itu 400.000 dalam sebulan itu sangat, atau 3 bulan itu kan sangat tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkannya. Tetapi
itu agak kebijakan itu saya sangat setuju karena termasuk dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Karena setiap yang menyebutkan setiap pemerintah atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, dan pasal 22 Tahun 2008 yang menjelaskan bantuan sosial kepada korban bencana baik berupa uang tunai, barang maupun bantuan pokok. Saya sangat setuju akan bantuan penanggulangan itu, tapi yang saya tidak setujunya jumlah atau anggaran yang dikeluarkan hanya 400.000. Oke, yang kedua tentang Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Saya setuju karena sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena setiap warga Indonesia itu berhak mendapatkan atau merasakan atau menikmati hasil dari alam yang ada di Indonesia, seperti di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Saya setuju. Dan kebijakan kelima yaitu Omnibus Law Cipta Kerja. Saya juga setuju dengan itu karena sesuai dengan Pancasila sila kedua dan ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia ini sangat membutuhkan lapangan pekerjaan, atau pengangguran yang ada di Indonesia ini kan sangat banyak, dan pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat menguntungkan bagi mereka yang tidak bekerja. Seperti di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 81 ayat 24 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan kasus terakhir yaitu kebijakan ke-6, Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15X baru dari AS atau Amerika Serikat. Saya juga setuju karena sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia, karena pembelian ini untuk kepentingan negara dan perlindungan terhadap negara. Itu kan termasuk bela negara yang tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi saya setuju tentang pembelian 24 pesawat tempur ini karena tujuannya untuk membela negara. Oke, sekian itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai 6 kebijakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekian itu saja. Saya Agni Sagita Putri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.